saya Sufira Hidayatullah, NIM 220 404 50172 dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mobilitas sosial beserta fenomena-fenomena yang terjadi dalam dunia pendidikan seperti sekolah ataupun kampus, guna memenuhi tugas ujian akhir semester sosioantropologi. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian mobilitas sosial. Mobilitas sosial merupakan adanya migrasi atau perpindahan penduduk dari status sosial satu dengan status sosial yang lain. Proses migrasi tersebut bisa terjadi pada pangkat yang lebih rendah ke pangkat yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Cepat atau lambat, perubahan status sosial ini akan terjadi, terutama pada masyarakat modern di era sekarang ini. Karena masyarakat modern di era sekarang ini selalu memberi kesempatan untuk melakukan perubahan status sosial pada masyarakat yang disebabkan karena adanya stratifikasi sosial yang terbuka. Nah, ada pula pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama, menurut Horton dan Hunt 1992, mobilitas sosial adalah tindakan berpindah dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Kemudian ada menurut Haditono 1991 yang menyatakan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari kedudukan yang satu ke kedudukan yang lain tetapi sejajar. Kemudian yang terakhir ada menurut Henry Clay Smith 1968 mengatakan bahwa mobilitas sosial adalah gerakan dalam struktur sosial, yakni gerakan antar individu dengan kelompoknya. Selanjutnya ada macam-macam mobilitas sosial. Adapun macam-macam mobilitas sosial terbagi atas 4. Yang pertama, mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas vertikal sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, mobilitas vertikal naik, yaitu masuknya individu-individu yang mempunyai kedudukan rendah ke dalam kedudukan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, mobilitas vertikal turun, yaitu turunnya kedudukan individu dari kedudukan yang lebih tinggi ke kedudukan yang lebih rendah. Kemudian mobilitas yang kedua yaitu mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan posisi dari satu kelompok sosial ke kelompok sosial lainnya yang sederajat. Kemudian yang ketiga ada mobilitas intragenerasi, yang merupakan mobilitas vertikal dalam generasi itu sendiri. Artinya, mobilitas intragenerasi terjadi dalam diri seseorang. Adapun contoh mobilitas intragenerasi terbagi atas 2, yaitu mobilitas intragenerasi naik dan mobilitas intragenerasi turun. Kemudian bagian yang keempat atau yang terakhir yaitu mobilitas antargenerasi. Mobilitas antargenerasi merupakan mobilitas vertikal yang tidak terjadi dalam diri individu, tetapi terjadi dalam 2 generasi. Dalam tipe mobilitas antargenerasi, terjadi pula mobilitas yang naik dan turun, sehingga mobilitas antargenerasi dapat terjadi dalam 2 bentuk. Kemudian kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu faktor penghambat mobilitas sosial. Di sini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan tradisional menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial karena menghalangi peluang terjadinya mobilitas sosial yang ditimbulkan dari kemajuan teknologi, khususnya komunikasi dan transportasi. Kemudian yang kedua ada tradisi. Tradisi merupakan adat istiadat yang turun-temurun. Tradisi yang kulot cenderung menganut paham-paham yang sulit disesuaikan dengan keadaan aktual masyarakat. Tradisi ini tidak bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Yang ketiga ada lingkungan asal. Lingkungan asal sangat berpengaruh pada percepatan mobilitas sosial. Lingkungan yang tertutup menjadi masalah penghambat terhadap percepatan mobilitas sosial. Adapun lingkungan yang terbuka turut mendukung percepatan mobilitas sosial. Kemudian yang terakhir yaitu perekonomian. Perekonomian yang serba kekurangan mempersulit terjadinya proses mobilitas sosial, sedangkan perekonomian yang mapan
turut membentuk dan mempercepat mobilitas sosial. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif mobilitas sosial. Bagian yang pertama yaitu dampak positif. 1. Dapat mempercepat perubahan sosial. Masyarakat Indonesia yang semakin cendekia dan berpengetahuan mendorong terjadinya perubahan sosial budaya masyarakat. Misalnya, dahulu banyak masyarakat yang bekerja di bidang pertanian, namun semakin majunya zaman, masyarakat juga bisa bekerja di bidang industri. Kemudian yang kedua, mendorong kemajuan seseorang. Dampak positif perubahan sosial adalah dapat mendorong kemajuan seseorang dengan mengakibatkan status sosial seseorang yang tadinya rendah menjadi lebih meningkat. Kemudian yang terakhir, meningkatkan integrasi sosial. Nah, contohnya adalah saat seseorang berpindah ke lingkungan sosial yang baru, maka ia akan menyesuaikan diri dengan gaya hidup, nilai, dan norma yang dianut lingkungan tersebut. Bagian yang kedua yaitu dampak negatif. Selain dampak positif yang dijelaskan sebelumnya, tentu ada pula dampak negatif. Nah, yang pertama, adanya perpecahan di masyarakat. Perpecahan ini bisa dipicu oleh perbedaan pendapat, perbedaan tujuan, dan perbedaan antar masyarakat. Yang kedua, terjadinya konflik masyarakat. Misalnya, jika ada seseorang yang berpindah ke lingkungan sosial baru, pasti akan ada orang lain yang menentangnya. Bisa jadi karena persaingan atau tidak nyaman. Nah, keadaan seperti ini yang menimbulkan konflik. Nah, dampak negatif yang terakhir yaitu menurunnya kesehatan fisik dan mental. Kesehatan fisik dan mental juga bisa dipengaruhi dampak negatif mobilitas sosial. Ini terjadi pada seseorang yang mengalami mobilitas sosial vertikal ke bawah atau mengalami penurunan status sosial. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir yaitu mengenai fenomena mobilitas sosial yang terjadi di sekolah maupun di kampus. Di sini ada salah satu contoh fenomena mobilitas sosial yang terjadi di sekolah, yaitu seperti seorang pendidik yang awalnya hanya mempunyai status sosial sebagai seorang guru dan staf biasa, yang kemudian seorang tersebut dapat diangkat menjadi kepala sekolah atau berkedudukan yang lebih tinggi. Proses tersebut merupakan proses adanya mobilitas sosial, di mana seseorang yang mulanya berkedudukan rendah, melalui pendidikan dan loyalitasnya, seseorang tersebut bisa merubah statusnya ke yang lebih tinggi daripada sebelumnya. Nah, untuk memperjelas, mari kita membahas fenomena-fenomena di setiap macam mobilitas sosial. Yang pertama, fenomena mobilitas sosial dalam bentuk mobilitas sosial horizontal. Nah, fenomena yang sering terjadi di sekolah dan biasa kita dapati yaitu seperti Ibu A, awalnya seorang guru di SMA X. Namun karena lingkungan kurang cocok dengannya, alhasil Ibu A pindah ke SMA Y. Ini merupakan salah satu contoh fenomena mobilitas sosial vertikal karena terjadi perpindahan dari SMA X ke SMA E, yang artinya guru ini mengalami perpindahan yang sederajat. Kemudian yang kedua, contoh fenomena mobilitas sosial dalam bentuk vertikal. Contoh fenomena ini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti perpindahan sosial guru biasa menjadi kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu fenomena mobilitas sosial dalam bentuk intragenerasi. Contoh fenomena yang terjadi dalam bentuk mobilitas sosial intragenerasi seperti seorang siswa di SMPB mempunyai kesempatan untuk mengembangkan iptek karena kecanggihan zaman. Kemudian yang terakhir yaitu fenomena mobilitas sosial dalam bentuk antar generasi. Seperti penjelasan sebelumnya bahwasanya mobilitas sosial antar generasi yaitu terjadi pada dua generasi, seperti pada contoh berikut. Seorang petani yang pendidikannya hanya tamat SD saja, tetapi ia berhasil menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana. Ini merupakan fenomena mobilitas sosial antar generasi, yang menunjukkan seorang petani yang dulunya hanya dapat tamat SD, dapat membuat generasi selanjutnya bisa sampai sarjana.
Mungkin itu saja pembahasan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.